Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Agustin dari kelas 12 IPS 1. Dan saya Ahmad Tuhan Pradana, Absen 10. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik negara berkembang, yaitu negara Mesir. Nah, di video kali ini saya membuat video pembelajaran tentang karakteristik negara berkembang, yaitu negara Mesir. Mengapa negara Mesir dikatakan negara berkembang? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Tujuan pembuatan video pembelajaran yang pertama, untuk mengetahui karakteristik negara berkembang, yaitu negara Mesir. Yang kedua, untuk membagi ilmu kepada teman-teman yang lain. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang tingkat pendapatan negara Mesir. Dapat kita lihat dari data PDB per kapita tersebut bahwa rekor tahun 2020 naik dibanding tahun 2019. Data PDB per kapita Mesir diperbarui tahunan. Nah teman-teman, setelah kita mempelajari tentang tingkat pendapatan negara Mesir, kita akan mempelajari tentang produktivitas negara Mesir. Mereka umumnya pengembara, terutama unta dan domba. Mereka hidup terpencar di gurun sepanjang Kairo hingga perbatasan dengan Israel. Dengan tingkat pendidikan dan kesejahteraan yang relatif tidak tinggi dibanding negara lain, pariwisata Mesir tidak cukup didukung sumber daya manusia. Kairo adalah kota yang kotor dan berdebu. Ditambah Giza, total penduduk metropolitan Kairo sekitar 18,7 juta. Daerah tujuan wisata yang hebat seperti piramida di Giza tidak tertera dengan baik. Para pedagang dibiarkan bebas berkeliaran. Mereka tidak hanya menawarkan tetapi juga memaksa para turis untuk beli produk mereka. Setiap kali menawarkan bantuan untuk memotret, mereka meminta bayaran. Aksi terorisme mengancam semua negara, terutama negara yang mengandalkan pariwisata termasuk Mesir. Tapi Mesir dan negara manapun harus membebani daerah tujuan wisata. Setelah kita mempelajari tentang produktivitas negara Mesir, kita akan lanjut untuk mempelajari sektor ekonomi negara Mesir. Ekonomi Mesir sangat tergantung pada pertanian, media, ekspor gas alam, dan pariwisata. Terdapat pula lebih dari 3 juta orang Mesir bekerja di luar negeri, terutama di Arab Saudi, Teluk Persia, dan Eropa. Sebuah populasi yang berkembang pesat, lahan pertanian terbatas, dan semua ketergantungan pada Sungai Nil terus membebani sumber daya dan menekankan ekonomi. Nah teman-teman, setelah kita mempelajari tentang sektor ekonomi negara Mesir, kita akan lanjut mempelajari tentang pertumbuhan penduduk negara Mesir. Penduduk negara Mesir berjumlah kurang lebih 66.547.000 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk 2,9% setiap tahunnya. Penduduk negara Mesir terdiri dari suku Hamis dan suku Nubia, suku Arab. Suku Hamis merupakan penduduk asli yang bercirikan kulit putih kehitam-hitaman. Suku Nubia berkulit hitam, sedangkan suku Arab berkulit kemerah-merahan. Sekarang kita akan mempelajari tentang pemanfaatan sumber daya alam negara Mesir. Sumber daya alam unggulan di Mesir yang dapat dieksploitasi meliputi biji besi, mangan, timbal, dan seng.
Sumber daya mineral meliputi talc, gipsum, serta asbes. Beberapa sumber daya komersial yang sangat penting bagi negara ini adalah minyak bumi, gas alam, fosfat, juga batu kapur. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian perkembangan iptek di negara Mesir. Kebudayaan masyarakat Mesir kuno menjadi salah satu peradaban awal manusia yang memiliki peran penting pada kemajuan zaman. Mereka berhasil menciptakan sistem aksara awal manusia yang dikenal sebagai hieroglif. Ada yang menjadi dokter, ahli astronomi, seniman, juru tulis, petani, pedagang, dan lain sebagainya. Kemajuan teknologi di Mesir, mereka berhasil menciptakan alat transportasi berupa perahu untuk keperluan pelayaran dan perdagangan. Oke teman-teman, sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih yang sudah menonton dan semoga dapat membantu kalian semua untuk mempelajari tentang karakteristik negara berkembang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.